99% ya senar raket tenis yang beredar di pasaran itu merupakan synthetic guard. Bahkan di Indonesia kalau kita mencari natural guard itu hanya ada dua gitu kan, ada babolat natural guard dan head natural guard. Selebihnya 99% lebih adalah synthetic guard. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai raket tenis ya dan juga bola tenis, maka di video kali ini kita akan membahas seluk-beluk senar dari raket tenis. Ada dua klasifikasi, di mana yang pertama adalah natural guard dan yang satunya adalah synthetic guard. Senar raket tenis natural guard itu terbuat dari bahan alami atau terbuat dari usus sapi. Natural guard ya biasanya memang terbuat dari bahan natural sesuai dengan namanya gitu kan. Di sisi satunya selain natural guard ada synthetic guard yang merupakan senar raket tenis yang banyak beredar di pasaran. Jadi ketika teman-teman melihat senar raket tenis ya di pasaran 99% itu pasti synthetic guard. Karena harga natural guard biasanya akan sangat mahal ya. Jadi ketika kita akan melakukan pembelian senar raket tenis natural guard, harganya bisa 700 sampai 800 ribu. Tetapi ketika kita melakukan pembelian senar raket tenis synthetic guard ya, harganya berkisar mulai 80 ribu sampai 400 ribu gitu kan. %99% ya senar raket tenis yang beredar di pasaran itu merupakan synthetic guard. Bahkan di Indonesia kalau kita mencari natural guard itu hanya ada dua gitu kan, ada babolat natural guard dan head natural guard. Selebihnya 99% lebih adalah synthetic guard. Nah, synthetic guard ini karena menduduki 99% senar raket tenis yang beredar di Indonesia ya, dia terbagi lagi menjadi dua klasifikasi gitu kan, yakni monofilamen dan multifilamen. Jadi ketika teman-teman lihat senar raket tenis ya di toko olahraga misalnya, ada tulisan monofilamen dan ada tulisan multifilamen. Sesuai dengan namanya ya, monofilamen itu terdiri dari satu filamen. Artinya layer dan bahan penyusunnya itu terbuat dari satu material gitu kan. Itulah kenapa disebut monofilamen. Tetapi ketika terdiri dari banyak material ya, produk tersebut disebut multifilamen gitu kan. Sebetulnya ada yang ketiga yakni hybrid ya. Tetapi hybrid ini biasanya gabungan antara monofilamen dan multifilamen gitu kan. Jadi di synthetic guard itu biasanya hanya akan terdiri dari monofilamen atau multifilamen. Ketika teman-teman lihat ya senar raket tenis di bawah 200 ribu misalnya ada tulisan monofilamen, berarti senar raket tersebut merupakan senar raket tenis yang hanya terdiri dari satu layer gitu kan, monofilamen. Tetapi ketika senar raket tenis tersebut terdiri dari banyak filamen gitu ya, itu disebut multifilamen. Dan pasti dari segi harga, monofilamen itu pasti lebih murah dibandingkan dengan multifilamen. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan pembelian, pertimbangannya adalah apakah saya lebih memilih senar raket tenis monofilamen atau multifilamen gitu kan. Nah, nantinya monofilamen dan multifilamen itu terdiri dari banyak sekali merek atau brand ya. Jadi ketika teman-teman lihat mungkin senar raket tenis Dunlop gitu ya, harganya 120.000 sampai 180.000, di situ pasti tertera monofilamen. Tetapi ketika harganya mungkin di atas 200.000 ya, biasanya akan tertera multifilamen, karena multifilamen biasanya memang lebih mahal dari monofilamen gitu kan. Tetapi apakah bahan pembuat itu berdampak signifikan ya untuk beberapa pemain tenis pro? Biasanya mereka akan sangat memperhatikan itu. Jadi ada yang menggunakan natural guard, ada yang menggunakan synthetic guard multifilamen gitu kan. Ada juga yang mencampurkan antara natural guard dan synthetic guard gitu ya. Selain dari monofilamen dan multifilamen, bahan penyusun yang harus kita perhatikan, salah satu yang harus diperhatikan adalah terkait dengan diameternya, atau kita menyebutnya gauges ya. Jadi ketika teman-teman lihat senar raket tenis ada spesifikasinya 14G, 15G, 16G, sampai 20G, itu merujuk pada gauges atau diameter dari senar raket tersebut. Nah, perbedaan dari gauge ini biasanya terdapat pada diameternya, di mana gauge 14 itu ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gauge-gauge yang angkanya lebih besar.
Jadi semakin besar angkanya, semakin kecil diameternya. Tetapi semakin kecil diameternya, harganya biasanya semakin mahal. Jadi senar raket tenis yang kecil, mungkin gauge 18, 19 sampai 20, pasti lebih mahal daripada gauge 15 atau 16 gitu kan. Jadi ketika memilih senar raket tenis, teman-teman bisa memperhatikan material pembuatnya, kemudian struktur dari senarnya, dan diameter dari senar tersebut. Selain dari gauge-nya ya, dimana semakin besar angkanya, semakin kecil diameternya, salah satu yang mempengaruhi juga adalah tingkat kekuatan ketika kita melakukan pemasangan ya. Jadi ketika kita membeli senar raket tenis, kita bisa memilih kekencangan dari raket tenis yang akan kita pasang. Kekencangan itu nantinya akan berhubungan dengan tenaga yang harus kita keluarkan ketika kita melakukan pukulan dan kontrol atau kendali yang kita miliki di raket tenis kita. Semakin pemasangan senar raket tersebut kencang ya, biasanya akan lebih mudah untuk mengendalikan bola. Jadi ketika senarnya kencang, kita lebih mudah mengendalikan bola ke kanan atau ke kiri. Tetapi harus mengeluarkan tenaga yang lebih banyak ketika kita akan melakukan pukulan. Sebaliknya, ketika senar raket tenisnya itu kendor ya, atau kita memasangnya tidak pada angka maksimal, biasanya tidak memerlukan tenaga yang lebih untuk menghasilkan pukulan yang jauh, tetapi kendali kita akan bola tersebut biasanya akan lebih sulit. Pemain tenis pro ya pasti menggunakan tingkat kekencangan optimal gitu kan, karena mereka dengan mudah mengendalikan bola meskipun mereka perlu kekuatan yang lebih gitu kan. Karena pemain tenis pro pasti atlet ya, dimana mereka bisa mengeluarkan tenaga maksimal ketika melakukan pukulan. Yang mereka butuhkan adalah kendali. Itulah sebabnya mereka menggunakan senar raket tenis dengan kekencangan maksimal gitu kan. Itu tadi sekilas mengenai senar raket tenis yang bisa teman-teman jadikan acuan ketika akan melakukan penggantian senar raket tenis. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga informasinya bisa bermanfaat.